Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi, saya adalah tuan rumah dari Casa Delikan. Selamat datang di Ruang Impian. Rumah ini awalnya dibangun di tanah 220 meter persegi pada saat itu ya. Jadi pada tahun 2018 itu kita ada rencana pengen ngebangun rumah untuk kumpul keluarga. Karena kan keluarga kita kan udah pada nikah gitu ya. Jadi pengen punya rumah di mana kita bisa ngumpul semua. Pada awalnya memang di akhir 2018 itu kita berdiskusi lah mengenai temanya gitu ya. Kita pengen bikin yang beda aja gitu. Jadi kalau nggak bisa yang paling bagus, kita bikin yang paling beda lah pokoknya gitu. Nah waktu itu kan nyari juga tuh kayaknya rumahnya harus ada nama gitu. Sempat nanya ke orang tua, cuman kalau orang tua seleranya beda ya. Pertama dikasih nama pondok apa? Pondok kaktus namanya. Kalau nanya ke orang tua, oh lu kasih nama pondok kaktus aja. Wah kayaknya masih kurang catchy gitu kan. Udahlah dikasih simpel-simpel aja gitu ya. Sebenarnya lebih familiar juga. Casa Delikan. Casa Delikan juga sebenarnya simpel-simpel aja sih. Jadi Casa itu tempat kan artinya. Delikan itu singkatan dari nama ibu dan ayah, Elin dan Ukan. Di awal 2020 itu saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke Maroko. Pulang dari sana itu saya beli buku di salah satu museum lah gitu ya mengenai arsitektur Maroko gitu, dan akhirnya itu saya bawa ke tim desain buat coba deh masukin ya unsur-unsurnya, karena saya baru pertama kali lihat langsung gitu ya perpaduan dari tiga budaya Eropa, Arab sama Afrika gitu. Itu di mix gitu. Ya jadi kita pengennya rumahnya ini pertama didedikasikan untuk kedua orang tua gitu ya. Terus juga kita pengennya rumah ini emang nggak sebatas bagus aja, jadi ditaruh nilai-nilai maknanya lah biar kita bisa cerita nanti ke anak-anak cucu gitu. Pertama dari jumlah kamarnya ya, jumlah kamar itu ada 4. Itu 1 kamar orang tua, 3 itu adalah kamar anak-anaknya, di mana keluarga kita itu ada 3 bersaudara. Jadi ada kakak saya, ada kakak kedua saya, dan saya yang paling bungsu gitu. Di depan kalau kita bisa lihat itu ada tempat parkir, itu juga cukup untuk 4 mobil ya. Mungkin 4 mobilnya 4 mobil keluarga lah, bukan minibus segala macam. Terus kita masuk ke tangga ke atas, itu di depan ada kayak kantor ya, itu memang buat kita naruh barang-barang lah, kayak mungkin file-file apa segala macam gitu. Termasuk juga di ruang depan kita banyak naro-naro semi gudang sih gitu yang di ruang depan. Terus kita kalau begitu masuk ke rumah, kita langsung ada ruang tamu, dan ke tengahnya lagi ada ruang makan gitu ya. Memang ya kita bikin ada ruang tamu dan ruang makan itu jadi satu kesatuan, dimana kita bikin biar semua orang tuh ngumpulnya di area ini gitu. Jadi di sini mereka bisa nonton, bisa duduk, bisa ngobrol, bisa makan, semuanya ada di area sini. Kalau kita lihat ini dari mulai masuk gitu ya sampai ke atas di kamar utama, itu ada ceritanya. Ini kamar yang paling bawah, ini namanya kamarnya atas nama Adi Nugraha, itu menceritakan waktu ayah dan ibu saya masih masa perkenalan lah. Di situ ceritain kalau misalnya kita lihat ya, ada ibu saya lagi megang mikroskop gitu ya. Di situ sama bapak saya juga lagi riset gitu. Karena memang kedua orang tua saya kan dosen. Jadi di sini di kamar yang pertama ini masa-masa dia PDKT gitu, lagi masa kuliah, dia pacarannya hampir 15 tahun gitu ya, dari zaman sekolah sampai akhirnya dia lagi sekolah di luar disuruh pulang karena harus menikah dengan ayah saya gitu. Terus di kamarnya kakak saya yang kedua
itu masa-masa nikah awal waktu masih belum punya anak gitu. Karena pada saat itu ada tugas sekolah gitu ya, jadi di situ ada gambarin juga ada yang harus keluar negeri lagi karena ada tugas sekolah gitu. Terus di kamar kakak saya yang ketiga itu baru punya anak pertama dan anak kedua. Terus di kamar yang utama ya itu baru kita dilihatin mungkin mirip kayak yang di mural yang ada di dapur ini gitu ya. Itu udah punya 3 anak utuh jadi satu ini keluarga lah gitu. Terus di dinding-dinding juga ada beberapa story-story mungkin segala macam gitu sih. Jadi pada intinya kita pengen kalau kita ke rumah ini kita masih tetap ingat dulu gitu ya waktu kita masih dari mulai ayah dan ibu saya berdua sampai akhirnya punya cucu sekarang, sama juga mungkin cucu-cucunya bisa belajar dari semangat si kedua orang tuanya lah, gimana dulu dia berjuang buat keluarganya gitu, sekolah segala macam. Challengingnya buat si desainernya tuh masukin cerita itu ke dalam mural gitu ya, ke dalam mural gitu. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya candi ya, situ bilang candi kan ada story. Kalau rumah ini kan nggak yang mungkin juga dibikin candi kan. Jadi sebenarnya ngerangkum semua cerita itu jadi cuman foto dan gambar itu juga lumayan lama sih gitu. Dipilihin kira-kira fotonya yang memungkinkan gitu. Kalau kita lihat di atas juga mungkin ada kayak foto saya waktu kecil yang waktu saya masih bayi, terus di remake lagi waktu saya udah besar itu juga ada gitu. Konsep kamar di rumah kami ini masih sama dengan konsep rumahnya, yaitu Mediterranean. Bisa dilihat dari seisi kamarnya rata-rata dari pemilihan material barangnya itu raw, seperti dari rotan, terus finish temboknya juga bukan yang mulus gitu. Terus dari pemilihan lampu, dari pemilihan tempat duduk seperti itu. Untuk konsep Mediterranean itu banyaknya warnanya yang kontras, yang berwarna-warni, bukan yang pastel seperti itu. Jadi seperti konsep rumah kami, warnanya ada yang biru cerah, ada yang orange, ada yang hijau cerah. Ketika saya melihat produk My Love bed cover, banyak sekali motif-motif yang sesuai dengan rumah saya, dengan konsep rumah saya. Bisa dilihat seperti di kamar utama, warnanya putih, biru, dan orange. Itu hampir 100% masuk ke konsep rumah kita. Lalu untuk di kamar kedua, motifnya biru dan putih masih sama dengan konsep rumah kita. Lalu di kamar ketiga ada motif kotak-kotak putih dan ornamen hijau seperti itu. Untuk pemilihan bed cover kenapa penting? Satu, kita memiliki kamar untuk istirahat kan. Berarti harus memilih semuanya yang terbaik, kasurnya yang terbaik, pencahayaan terbaik, dan tentu saja bed cover yang terbaik, yang nyaman, yang tidak panas, yang adem, yang dingin, dan tentu yang motifnya nyambung sama motif rumah kita gitu. Setelah mencari banyak bed cover, akhirnya saya menemukan My Love bed cover, memenuhi kriteria-kriteria yang tadi saya sebut, cocok sesuai dengan tema rumah kita gitu. Makna kamar untuk saya, kamar itu adalah tempat kita memulai semuanya, tempat kita memulai istirahat, tempat kita memulai hari. Jadi kamar adalah ruangan utama yang membentuk diri kita gitu. Kita bisa jadi bed mood seharian kalau misal kita istirahatnya tidak nyaman. Istirahat nyaman itu didukung oleh kamar yang baik, kamar yang nyaman. Selain My Love, kami pun memakai produk Hawaii by My Love dan California by My Love. Dari dulu selalu My Love.